Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa NTV Kolbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, karena ini masih suasana Syawal, izinkan saya memulai dengan mengucapkan a'adanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ibadatana wa ibadatakum wa siyamana wa siyamakum wa tarawihana wa tarawihakum wa ramadanana wa ramadanakum kullu amin wa antum bi khair. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan, baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja, lahir dan batin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengawali pertemuan ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur yang panjang, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kekuatan untuk beribadah dan memberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita hingga saat ini. Dan itu semuanya kita tidak bisa menunaikan ibadah sebagai hamba yang sejati, masih banyak kekurangan, tapi Allah ternyata sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga, kepada seluruh istri, anak turun, cucu, para sahabat, para tabi'in, pengikut sampai akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Kolbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan awal di bulan Syawal, maka kita pada kesempatan kali ini insya Allah semoga Allah berikan izin untuk kita membahas dengan lancar tentang apa saja yang harus atau seyogianya kita lakukan selepas bulan suci Ramadan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Madza ba'da Ramadan? Ramadan sudah lewat. Sekarang kita ada di suasana Syawal. Dan sebentar lagi kita akan menginjak bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan setelah kita melewati bulan suci Ramadan selama 30 hari kemarin? Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita usai melewati Ramadan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ternyata masih diberikan umur yang panjang.
kita bukan hanya dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita diperkenankan untuk menikmati Ramadan sampai 1 bulan penuh. Dari awal sampai akhir kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memperkenankan kita untuk menikmati suasana Idul Fitri, suasana Syawal. Bahkan sampai hari ini pun Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, dan barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, berarti dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan besar. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka ada kesempatan yang besar, ada peluang yang terbuka lebar untuk orang ini membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan berarti dia diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dan memperoleh ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diberikan kepada setiap orang muslim. Tidak diberikan kepada setiap hamba Allah. Kita lihat, kita renungkan, ya, pada beberapa tahun ini terutama, banyak sekali di antara tetangga kita, banyak sekali di antara rekan kerja kita, atau mungkin sahabat teman kita yang mungkin saja sebaya, seumuran dengan kita, pantaran, atau mungkin lebih tua dari kita. Tetapi tahun ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan karena telah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah mendahului kita, telah dicabut nyawanya sebelum berjumpa dengan Ramadan. Padahal mereka kebanyakan juga banyak yang umurnya lebih muda dari kita. Maka mari kita renungkan, kenapa yang dicabut nyawanya adalah tetangga kita itu? Kenapa yang mati duluan kok teman kita? Kenapa yang dipanggil Allah dulu, yang diparani malaikat Israel kok bukan kita? Kok malah sahabat kita? Kok malah keluarga kita? Kok bukan kita? Kalau seandainya kita yang dipilih oleh Allah, maka Ramadan kemarin kita tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menikmati puasa. Maka kenapa kok Allah masih memberikan kita hidup? Allah masih memberikan kita nyawa sampai saat ini, alasannya apa? Salah satu alasan terbesarnya adalah karena Allah masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas ibadah yang dengan umur yang panjang itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, orang yang diberi umur yang panjang berarti dia sudah diberi modal besar oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Mengapa? Karena orang kalau tidak dibekali umur yang panjang, kita tidak punya modal umur, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Orang yang sudah dipanggil oleh Allah tidak ada kesempatan lagi untuk menjalankan ibadah puasa, tarawih bersama-sama tetangga di masjid, di musola, menikmati indahnya membaca Al-Quran, bertadarus bersama ketika malam, saling menyimak, kemudian kalau capek ngobrol-ngobrol ringan, saling bertemu, menjalin keakraban antara tetangga setiap malam. Maka ini modal terbesarnya adalah apa? Adalah umur. Maka ketika Allah memberikan kita umur yang panjang, ini adalah modal utama kita dalam rangka menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya berjumpa dengan bulan suci Ramadan,
tapi ternyata Allah masih memperkenankan kita berumur yang panjang hingga kita berjumpa sampai detik ini. Itu artinya modal ini masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kecewakan. Ya. Jangan kecewakan Allah taala dalam tanda kutip ya, dengan kita terus-menerus mengecewakan Allah, terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Kuatirnya nanti apa? Kalau Allah sudah jengkel, nanti ditutup umur kita, tidak diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, pertemuan kita akan kita lanjut setelah pariwara yang lewat berikut ini. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, yang panjenengan baru bergabung, selamat bergabung dan ahlan wa sahlan. Kita pada kesempatan kali ini membahas, temanya adalah madza ba'da Ramadan. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Tadi yang pertama kita sudah bahas, yang harus kita lakukan yang pertama adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan umur yang panjang, bukan hanya berjumpa dengan bulan Ramadan 30 hari, 1 bulan penuh, tetapi Allah masih memberikan kita umur yang panjang itu dan kesehatan dan kesempatan memperbaiki diri hingga detik ini masih dalam suasana Syawal. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan yang kedua selain bersyukur adalah seperti kebiasaannya adalah kita gunakan Syawal ini khususnya untuk banyak-banyak bersilaturahmi dan memperbanyak mohon maaf kepada sesama hamba, sesama manusia, sesama orang Islam terutama. Maka meminta maaf sebenarnya tidak hanya khusus kepada Syawal ya. Jadi kalau kita punya salah sama tetangga, sama orang, itu ya enggak usah nunggu Syawal sebenarnya. Ya di mana kita salah, kalau bisa ya hari itu juga kita minta maaf. Karena memang tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa, kecuali para nabi dan para rasul. Tidak ada yang luput dari dosa di dunia ini, tetapi orang yang baik itu adalah orang yang bagaimana dia ketika mempunyai kesalahan, dia minta maaf, kemudian bisa memperbaiki diri. Begitu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umumnya pada bulan Syawal itu di mana-mana yang minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin. Lah ini kesempatan besar. Mengapa? Meskipun minta maaf itu tidak khusus pada bulan Syawal, tetapi ketika bulan Syawal ini, kita kalau minta maaf itu terasa lebih ringan. Ya, terasa lebih ringan. Misalnya contoh, kalau kita minta maaf, misalnya di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab, kita minta maaf sama tetangga. Kita bersilaturahmi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, ngapunten nggih Pak, kula ngapunten ingkang kathah. Ya, lahir batin. Nah, ini pasti ada kecurigaan dari tuan rumah. Loh, ngapain ini? Sing tahu-tahu moro, kok moro-moro njaluk sepuro? Kok tiba-tiba minta maaf? Ini pasti ada salah ini. Pasti habis memfitnah saya, main fitnah atau main tuduh dan kesana kemari. Pasti ada kecurigaan. Ya. Dan yang meminta maaf ini pasti juga agak berat, kan begitu. Tetapi kalau kita minta maaf dalam momen Syawal kita gunakan sebaik-baiknya, kita mau minta maaf ke siapa saja enggak akan ditanyain. Ya. Kalau misalnya kita minta maaf kepada tetangga, mohon maaf ya Pak lahir dan batin, iya sama-sama. Pasti jawabannya begitu. Tidak mungkin loh, sampean salah apa kok minta maaf sama saya? Tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu kalau kita minta maafnya di bulan Syawal. Maka kita yang meminta maaf ini terasa lebih ringan,
orang yang kita mintain maaf juga tidak akan menimbulkan dalam hati mereka suudzon kepada kita. Maka ini kesempatan yang besar untuk seluas-luasnya kita minta maaf kepada sebanyak-banyaknya orang yang kita jumpai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang paling berhak untuk kita mohon maaf? Ya, yang paling berhak untuk kita mohon maaf adalah orang-orang yang sering bertemu dengan kita. Ya, semakin banyak bertemu dengan kita, semakin kita sering ketemu dengan orang tersebut, maka dia semakin besar haknya untuk kita memohon maaf kepadanya. Kenapa? Karena orang yang sering ketemu berarti potensi salah fahamnya itu lebih besar. Ya, kalau misalnya orang yang sering salah faham itu siapa sih? Ya yang paling sering ketemu siapa setiap hari? Nah, yang paling sering ketemu siapa? Ya adalah orang yang ada di dalam rumah kita. Sama pasangan kita, istri, ya. Kalau istri ya kepada suami. Nah, kenapa kok kita banyak salahnya kepada pasangan kita? Karena kita sering ketemu sama istri kita. Ya. Yang ibu-ibu sering ketemu, tiap hari ketemu sama suaminya, maka potensi untuk salah kepada pasangan itu sangat besar. Maka pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita memohon maaf. Nah, kalau misalnya saya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin itu tidak pernah saya salah paham. Apalagi dengan Presiden Amerika saat ini Joe Biden itu saya tidak pernah salah paham sama beliau. Kenapa? Karena saya tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa. Orang yang sering saya salah kepada orang itu adalah orang yang paling sering saya jumpai. Yang pertama adalah pasangan kita. Yang kedua adalah orang tua. Ya, orang tua, kenapa kok kita banyak salah kepada orang tua? Potensi salah kepada orang tua ini besar. Mengapa kok begitu? Maklum, karena kita sebagai anak dengan orang tua kita ini beda generasi. Beda generasi, beda dunia pendidikannya sudah berbeda, dari kurikulumnya pendidikan sudah berbeda, berada di lingkungan yang berbeda, dalam kondisi sosial yang berbeda, zaman yang berbeda, maka pemikiran itu berbeda, maka wajar. Kalau ada gesekan, kadang-kadang kita sama orang tua kita sering salah faham. Ya, apalagi di atas orang tua kita, misalnya kakek nenek kita. Sering salah faham kita. Kenapa? Karena dunia mereka dengan dunia kita sudah jauh berbeda. Kalau mereka zaman muda dulu itu zamannya dor-doran, perang-perangan. Maka enggak heran kalau kakek-kakek itu, kakek kita itu kalau cerita masalah zaman Gestapo, masalah zaman perjuangan. Lah kita ini sebagai cucunya enggak nyambung. Wah, kari bosen ya. Yang diceritain itu aja masalah zaman peperangan, zaman Londo, zaman Jepang, zaman PKI. Nah, yang diceritain itu cucunya bosen. Ya. Kalau kakeknya cerita dengan semangat, gitu. Itu contohnya. Jadi dunia kita berbeda. Dunia kakek kita dengan dunia kita berbeda. Zamannya beda, kondisi masyarakat berbeda, kurikulum pendidikan berbeda, pergaulan lingkungan dan berbeda. Apalagi ya ini yang paling membuat perbedaan. Zaman ayah kita tidak ada HP. Zaman nenek kakek kita tidak ada HP. Zaman kita sudah zaman gadget. Semua serba gadget. Maka ada potensi yang besar untuk kita gesekan sama generasi yang lebih tua. Maka kita yang lebih muda ya harus legowo untuk maju minta maaf terlebih dahulu. Nah itu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga yang paling berhak untuk kita mohon maaf adalah tetangga. Ya, kenapa kok tetangga? Nah, tetangga ini meskipun intensitasnya kita ketemu dengan tetangga kita, intensitasnya itu tidak sebanyak kepada pasangan kita, tetapi karena tetangga itu rumahnya berdekatan dengan rumah kita, otomatis sedikit banyak informasi yang ada di dalam rumah kita, ini kadangkala seringkali terdengar oleh tetangga. Kadang menimbulkan salah paham dan lain sebagainya, kan begitu. Ada info sedikit, ini tetangga langsung tahu. Nah, kadang
Nah, mohon maaf, mungkin juga tetangga ini macam-macam kan. Kita dengan tetangga kita latar belakangnya bisa jadi sangat berbeda. Ya, apalagi di kampung ya. Ya, apalagi di kampung, kondisi sosialnya itu menuntut seperti itu. Maka gesekan sesama tetangga, salah paham itu potensinya lebih besar. Maka yang wajib untuk kita mohon maaf diantaranya adalah tetangga kita. Yang selanjutnya siapa? Yang selanjutnya adalah rekan kerja kita, yang sering ketemu lah, teman sekantor, ya, teman-teman yang sering, orang-orang yang sering ketemu dengan kita. Di samping itu juga setelah selesai semuanya, kita baru mohon maaf, kunjung, ngelencer bahasanya ke orang-orang di luar lingkaran yang kita sebutkan tadi. Contohnya kerabat agak jauh, keluarga agak jauh dan lain sebagainya. Maka fungsinya apa? Selain kita mohon maaf, kita juga ada nilai silaturahmi, menjaga obor keluarga supaya tidak padam. Ojo sampai kepaten obor. Jadi begitu. Kesempatannya kalau keluarga jauh itu kapan silaturahmi? Kayaknya berat kalau hari biasa, ya, hari-hari kerja untuk kita kunjung-kunjung silaturahmi ke keluarga yang agak jauh, ke kerabat yang hubungannya sudah agak jauh. Misalnya misanan itu kalau misanan masih dekat ya, mindoan, misalnya pertelon, perapatan, perliman, ya, itu kan sudah agak jauh. Nah, kalau kita jumpa di hari-hari biasa, hari-hari kerja, kok kayaknya sulit. Nah, ini momen Lebaran, momen Idul Fitri adalah momen di mana kesempatan ini harus kita gunakan untuk kunjung-kunjung, ngelencer kepada kerabat seluas-luasnya supaya apa? Tidak kepaten obor. Minimal ada 1 tahun sekali ketika Idul Fitri kita ketemu silaturahmi, menjalin perhubungan keluarga yang mungkin sudah agak renggang. Jadi begitu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Lebaran ini banyak di antara masyarakat kita ini memanfaatkan untuk kesana kemari, silaturahmi kesana kemari. Ya, itu adalah kesempatan besar untuk kita menghilangkan dosa-dosa kita sesama manusia, sesama makhluk. Karena kan ada dua, hubungan itu ada dua. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah itu contohnya apa? Enggak sholat, enggak puasa, itu dosa kepada Allah. Berzina, dosa kepada Allah. Caranya memohon ampun kalau punya dosa kepada Allah, caranya bagaimana? Memperbanyak istighfar. Kalau kita taubat, benar-benar taubat, taubatan nasuha, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan disepuro, akan diampuni oleh Allah taala. Yang kedua ada dosa sesama makhluk, ya, hablum minan nas. Contohnya dosa sesama makhluk apa? Menggunjing, ngerasani, ngapusi, utang gak bayar-bayar, misalnya begitu. Ya, menyakiti hati orang lain, makan harta tetangga, makan harta teman, makan harta anak yatim, makan harta orang lain dengan cara yang dolim. Nah, itu contoh dari dosa sesama manusia. Caranya bertaubat bagaimana? Selain beristighfar kepada Allah, kita harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kita kepada sesama manusia sebelum orang yang bersangkutan mengikhlaskan dan memaafkan kepada kita. Jadi meskipun kita istighfar, taubat, dzikir sampai muru, sampai muntuk lambene, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala sebelum yang bersangkutan memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini setelah break yang lewat berikut.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi masih bersama kami di acara kebanggaan kita bersama, yaitu Qalbun Salim NTV. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tema kita kali ini Madza ba'da Ramadan. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Yang pertama tadi kita singgung, yaitu banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak-banyak kita memohon maaf kepada sesama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan kalau Ramadan sudah lewat, terus kemudian Idul Fitri sudah selesai, sudah silaturahmi selesai, kunjung-kunjung ngelencer sudah selesai semuanya, itu ada orang bilang begini, alhamdulillah ya, hidup kita sudah normal kembali. Alhamdulillah ya, kegiatan kita sudah kembali seperti sedia kala, sudah normal kembali. Nah, mungkin perkataan ini ada benarnya. Ya, mengapa kok normal kembali? Ya wajar, ya, ada benarnya juga. Kenapa? Karena kalau sudah Idul Fitri, sudah kunjung-kunjungnya selesai, yang kerja sudah masuk lagi kerja. Jam kerjanya sudah normal lagi. Yang tadinya mudik sudah pulang lagi. Yang tadinya sekolah sudah masuk sekolah lagi. Yang tadinya mondok sudah masuk ke pondok lagi. Jadi hidup ini kembali ke normal. Kalau memang niatnya seperti itu, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi kuatirnya di alam bawah sadar kita ini ada terbesit perasaan begini, ya, artinya normal kembali. Jangan-jangan di alam bawah sadar kita normal kembali artinya kita melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu sempat terhenti ketika Ramadan, yang tadinya kerja yang tidak peduli halal dan haram. Loh, normal kembali apa? Jangan-jangan maksudnya adalah aktivitas yang menghasilkan hukum yang abu-abu tadi, yang masih kurang jelas halal apa haramnya. Kita kembali lagi ke dunia seperti itu. Yang sebelum Ramadan ibadahnya males-malesan. Kemudian sholatnya masih bolong-bolong, masuk masjid cuma waktu Jumatan saja. Ya, ketika Ramadan kan kita ibadah di masjid, ya, tarawih setiap malam. Jangan-jangan kata-kata normal kembali maknanya apa? Ya berarti kita kembali lagi sebelum Ramadan. Ya gak usah ning masjid maneh, ning masjid pas Jumatan aja. Oh, enggak usah perlu memperbaiki seperti Ramadan. Normal kembali berarti ya seperti sebelum Ramadan, wis. Salatnya ya bolong-bolong lagi. Apakah normal kembali maksudnya? Ketika sebelum Ramadan lambenya kita ini panas, ya, mulut kita ini landep tajam, ya, suka ngomongin orang, ya, tidak menjaga lisan dan lain sebagainya. Jangan-jangan kata-kata normal kembali ada terbesit dalam diri kita untuk mengulangi aktivitas itu. Nah, kalau maksudnya seperti ini, normal kembali adalah maksudnya kita kembali aktivitas sama dengan sebelum Ramadan, tidak menjaga lisan, kualitas ibadah yang abal-abal, yang sekedarnya saja, maka demi Allah Idul Fitri ini, Lebaran ini tidak layak untuk kita rayakan. Tidak layak untuk kita bergembira dengan datangnya Idul Fitri. Tidak layak kita rayakan Lebaran dan Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau kita rayakan Idul Fitri, berarti bukan kemenangan yang kita rayakan, tetapi kebinasaanlah yang sedang kita rayakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka normal kembali sekali lagi itu bisa jadi benar atau bisa jadi disusupi dengan perasaan-perasaan yang melenceng. Maka perlu kita evaluasi diri dengan mengatakan normal kembali maksudnya apa? Ya normal kembali itu maksudnya ya hanya kegiatan saja. Jam kerja normal, jam sekolah normal. Selebihnya masalah ibadah, masalah semangat,
Ya ini harus meningkat. Ya, ini sesuai dengan maknanya Syawal. Syawal itu kan meningkat. Syawal itu artinya peningkatan. Ya. Kalau Syawal ya itu kurungannya bantal. Ya, kalau Syawal artinya peningkatan. Kalau Syawal itu kurungannya bantal. Apalagi Syawal. Nah itu kurungannya perkutut. Jadi kita ini berada di bulan Syawal, bukan Syawal. Nah, harusnya ada peningkatan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bahwasanya apalagi dalam bulan suci Ramadan, kita ini sudah dilatih 1 bulan penuh. Ya, di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk menahan nafsu dan amarah. Berapa? Bukan cuma sehari 2 hari. Ya, kita dilatih untuk menahan nafsu bukan sehari 2 hari. Bukan seminggu 2 minggu. Tapi 1 bulan penuh. Jangankan makanan yang halal. Jangankan makanan yang haram. Yang halal saja, siang hari Ramadan kita nggak berani makan. Apalagi yang haram. Yang halal saja kita nggak mau. Nggak berani makan kok. Lah itu selama berapa? Selama 1 bulan penuh. Harapannya apa? Harapannya ketika kita sudah terlatih 1 bulan penuh, ini berarti kita sudah terbiasa. Artinya apa? Ketika kita sudah terbiasa, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita latih pada bulan suci Ramadan, seharusnya ya, ini bisa menciptakan kebiasaan baru, menciptakan new habits ya, untuk kita terapkan dalam bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Jadi kalau puasa Syawal tentunya tidak lagi terlalu berat. Kenapa? Sudah terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa kan enggak berat. Sudah terbiasa 1 bulan penuh berpuasa enggak masalah. Bulan Syawal bagaimana puasanya? Ya seharusnya ya tidak ada masalah, bukan sesuatu yang berat. Kenapa? Sudah terlatih. Itu. Ya. Ketika Ramadan, kita setiap malam setelah sholat Isya enggak langsung pulang, tapi menambah sholat sunnah dengan nama sholat taraweh, sakwitirnya. Bukan cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Bukan hanya 5, 10, 15. Setiap malam kita nambah sholat sunnah 23 rakaat. Loh, 23 rakaat itu berat atau tidak? Berat saudara, berat. Dan ini bisa kita lalui bukan hanya 1 malam 2 malam. Bukan hanya 10 malam 20 malam. 23 rakaat kita lakukan setiap malam selama 1 bulan penuh. Wah, hebat kita ini. Ya, 1 bulan penuh bisa istiqomah sholat taraweh 23 rakaat. Ini tentunya sesuatu yang berat. Tapi kita bisa terlatih 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Kita bisa terus tiap malam sholat taraweh 23. Nah harapannya kalau sudah Syawal tiba, habis Isya mau nambah 10 rakaat, enteng. Ya, kita sudah terbiasa. Walah cuma 2 atau 4 rakaat. Kita ini terlatih selama Ramadan 23 rakaat. Mestinya kalau Syawal tiba, ya jangankan 2, 4, 15 rakaat masih enteng, 10 rakaat enteng. Kenapa? Karena sudah terlatih, karena sudah terbiasa. Begitu. Ya. Ketika Ramadan, ya, sedikit-sedikit kita buka Al-Quran, sedikit-sedikit kita ngaji. Yang 1 hari 1 malam ada yang bisa ngaji sampai 1 juz, ada yang 2 juz dalam sehari, ada yang 3 juz dalam sehari. Sehingga 1 bulan Ramadan itu ada yang khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam lebih dari itu. Nah, dikit-dikit kita buka Quran, dikit-dikit ngaji. Itu kita sudah terlatih selama 1 bulan penuh. Maka dari itu seharusnya ketika Syawal tiba, ini kita baca Al-Quran sudah bukan sesuatu yang berat lagi.
Ya meskipun yang tadinya Ramadan 1 juz 1 hari, ya paling tidak setengah juz sehari itu sesuatu yang enteng. Ya, ketika Syawal tiba, itu sehari setengah juz itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, setengah juz sehari. Kenapa? Sudah terbiasa, karena sudah terlatih. Makanya kebiasaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, ketika masih ada sisanya, kita bawa kebiasaan itu di bulan Syawal, itulah tanda Ramadan yang berhasil. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi tujuan orang diperintahkan untuk berpuasa, tujuan adanya Ramadan adalah menciptakan orang yang la'allakum tattaqun, orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih soleh, orang yang lebih baik dari sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan, orang yang lebih rajin sholat dibanding sebelum Ramadan, orangnya ini lebih rajin untuk menjaga lisan, lebih hati-hati menjaga lisan dibanding sebelum Ramadan. Itu tanda Ramadan kita berhasil. Lah kalau sama saja antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, berarti itu Ramadan kita tidak atau belum berhasil. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi alamat atau tanda Ramadan berhasil itu adalah kebiasaan yang sudah kita latih dalam bulan suci Ramadan itu masih ada bekasnya ketika Syawal sudah tiba, ketika Ramadan sudah lewat. Yang kalau Ramadan 23 rakaat paling tidak jangan meninggalkan sholat ba'diyah isya. Kalau seandainya dalam bulan suci Ramadan itu 1 bulan penuh kita sudah terlatih untuk berpuasa, paling tidak Senin Kemisnya jangan sampai ketinggalan. Kalau Senin Kemisnya tidak bisa, terlalu berat masih, kalau bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15 jangan sampai ketinggalan. Kalau bulan Ramadan kita bisa 1 juz baca Al-Quran setiap hari, paling tidak masih ada bekasnya ini ketika Syawal tiba. Paling tidak 1 hari 1 malam itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran sama sekali. Nah ini namanya Ramadan itu adalah madrasah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas lebih lanjut makna Ramadan adalah madrasah setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Kolbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, kita sudah berada pada sesi keempat, sesi terakhir pada episode kali ini. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu Madza ba'da Ramadan. Apa yang harus kita lakukan setelah lewat Ramadan. Jadi kita bahas tadi bahwasanya Ramadan ini ibarat madrasah. Apa sih madrasah itu? Madrasah itu adalah sekolahan, sekolahan, tempat kita menimba ilmu, tempat kita latihan untuk praktek dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di bangku. Ya. Atau ibaratnya kalau saya boleh mengatakan Ramadan itu ibarat BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi Ramadan itu cuma latihan saja, cuma sarana sekolah saja. Dan nanti ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu, praktek nyatanya kapan? Ya ketika sudah lulus. Ilmu itu manfaat atau tidak, itu buktinya itu ketika kita lulus dari sekolah tersebut. Ramadan ibarat pondokan, pondok pesantren. Manfaat dan tidaknya ilmu yang kita dapat di pondok pesantren akan kelihatan, akan terbukti ketika kita sudah lulus dari pesantren. Kita menjadi sukses atau tidaknya, berguna atau tidaknya ilmu kita ketika kita mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, maka
ilmu itu manfaat atau tidak, berguna atau tidak. Itu ketika kita benar-benar berada di dalam dunia kerja. Jadi begitu. Jadi Ramadan itu hanya sebuah sarana latihan, hanyalah sebuah madrasah, sekolah. Yang itu kita cari modal, yang itu kita cari ilmu, kita perbanyak teori, kita perbanyak latihan. Praktek nyatanya kapan? Ketika sudah lulus sekolah, ketika sudah lulus dari pesantren, ketika sudah lulus dari balai latihan kerja. Kita praktek nyatanya ketika kapan? Kalau kehidupan ini, ketika sudah selesai menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Ketika madrasah Ramadan sudah selesai, artinya Ramadan tadi itu berguna atau tidak? Manfaat atau tidak? Lulus atau tidak Ramadan kita? Sukses atau tidak Ramadan kita? Itu dilihat setelah Ramadan lewat. Kenapa? Karena ini dunia kerja sesungguhnya. Kita sudah selesai, sekolahnya sudah selesai kemarin Ramadan. Kita sekarang ada di dunia nyata sekarang. Kita ada di dunia kerja bener-beneran. Kita sudah lulus sekolah. Kita sudah lulus pesantren Ramadan. Nah sekarang ini terjun di masyarakat ya yang bener-bener ya sekarang ini. Jadi begitu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bukan akhir dari segalanya. Para ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang sejati dan janganlah engkau menjadi hambanya Ramadan. Apa itu hamba Ramadan? Hamba Ramadan itu mau ibadah, mau sregep ngaji, mau sregep sholat itu pas Ramadan saja. Kalau Ramadan lewat ya sudah, tidak lagi sholat sunnah, tidak lagi berpuasa, tidak lagi membaca Al-Quran. Ramadan selesai Al-Qurannya taruh lemari lagi. Nanti kapan ngajinya? Nanti nunggu Ramadan tahun depan. Nah, itu hambanya Ramadan berarti. Jangan jadi hambanya Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang sejati. Bagaimana hamba Allah yang sejati? Hamba Allah yang sejati itu entah itu Ramadan, gak Ramadan, entah itu Ramadan sudah lewat atau belum lewat, entah sekarang ini mau bulan suci Ramadan atau sudah Ramadan, tidak pengaruh, tetap semangat ibadah, tetap semangat berpuasa, tetap semangat membaca Al-Quran, tetap semangat dan sregep ibadah sholat-sholat sunnah, lah itu adalah hamba Allah yang sejati. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah Ramadan selain bersyukur, bersilaturahmi, yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah ini artinya menghitung-hitung amal kita masing-masing, ngecek diri kita sendiri. Jadi muhasabah itu begini. Contohnya muhasabah adalah saya kemarin ketika Ramadan setelah sholat isya itu bisa sholat sunnah taraweh plus witir 23 rakaat. Dah sekarang saya sudah di bulan Syawal, apa kabar sholat saya? Kok saya ini jangankan sholat sunnah, sholat isya saja saya malas pergi ke masjid. Nah ini kita hitung-hitung lagi, kita pertimbangkan lagi. Ya. Oh iya ketika Ramadan kemarin saya ini bisa menjaga lisan, mau ngomong tak pikir dulu. Loh sekarang ini saya kok ngomongnya suka nyeletuk yang aneh-aneh, kok kembali suka panas-panas. Nah ini kita cek lagi, ada apa ini? Dan terutama apa? Terutama adalah ketika Ramadan kemarin, ya, saya ini sering ngaji, dikit-dikit ada waktu luang, buka Quran, seayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Waktu luang tuh saya sempatkan untuk ngaji. Loh sekarang kok enggak pernah ngaji? Nah ini kita evaluasi. Ya, kita evaluasi, kita muhasabah. Dan mohon maaf, rata-rata orang kalau sudah Syawal, ini yang paling hancur adalah Al-Qur'annya.
Kalau sholat masih banyak yang bisa menjaga sholat sunnah. Nah, kalau puasa masih banyak yang bisa puasa Syawal. Yang biasanya hancur itu adalah Qur'annya ajur-ajuran nih. Ya, banyak yang ajur-ajuran sudah kalau bulan Syawal. Maka kita perbaiki lagi. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian. Endi yang lebih abot? Dusone ta ganjarane. Sebelum apa? Sebelum benar-benar ditimbang sama malaikat. Sebelum benar-benar dihitung sama malaikat. Sebelum dikalkulasi sama malaikat, ya kalkulasi sendiri kita. Ya. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amal kalian. Dikira-kira, kira-kira dosa ambi pahala hang lebih abot saiki hang dai. Ya, ditimbang-timbang sendiri, diperkirakan sendiri sebelum benar-benar amal ibadah kita ditimbang sama malaikat. Kalau sudah ditimbang sama malaikat, tidak bisa nambah lagi. Kalau kita menimbang-nimbang sekarang, mumpung masih ada umur, sekiranya iya, saya ini kemarin Ramadan bisa begini, sekarang kok enggak bisa, berarti ada yang kurang. Bisa kita perbaiki kalau kita timbang sendiri. Kalau kita minta tolong untuk nimbangkan malaikat, ajur kita. Ya, entek. Kenapa? Enggak bisa nambah lagi, bagaimana? Nah itu, jadi yang ketiga adalah kita mari memperbanyak muhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala kita pada bulan suci Ramadan yang masih banyak kekurangan, yang masih jauh dari kata sempurna, yang masih jauh dari kata khusyuk dan lain sebagainya. Dan kita harapannya kita memperbanyak doa mari supaya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik, dengan kesehatan yang lebih fit, lebih baik, dengan semangat yang lebih menggebu dan membara, dengan kualitas ibadah yang lebih baik lagi. Semoga Ramadan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita kembali dipertemukan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.